Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinda Gusnawati dengan NIM 2302295 dari Prodi PG PAUD. Video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan pendidikan. Yang pertama, permasalahan yang terkait dengan peserta didik. Peserta didik di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, terutama pada masa remaja. Periode ini ditandai dengan perubahan fisik dan mental yang cepat yang dapat menyebabkan ketidakstabilan emosi dan kesulitan dalam bergaul. Selain itu, banyak peserta didik yang mengalami kesulitan dalam merencanakan karir dan masa depan. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi peserta didik antara lain masalah psikis, masalah pribadi, keluarga, atau lingkungan yang dapat mempengaruhi konsentrasi belajar dan kinerja akademis. Masalah sosial, kemiskinan dan ketidaksetaraan dengan lingkungan sosial yang kurang kondusif dan dapat menghambat akses kualitas pendidikan. Masalah jasmani dan kesehatan fisik dan mental yang buruk dapat mempengaruhi kemampuan belajar dan perkembangan peserta didik. Yang kedua, permasalahan yang terkait dengan kurikulum. Kurikulum pendidikan di Indonesia beberapa permasalahan antara lain relevansi. Kurikulum sering dianggap kurang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dengan perkembangan global. Keupdatean materi. Kurikulum yang dapat menyebabkan siswa tidak memiliki waktu untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka. Perubahan yang sering terjadi. Perubahan kurikulum yang terlalu sering dapat menyebabkan ketidakstabilan dan kesulitan dalam implementasi. Yang ketiga, ada permasalahan yang terkait dengan pendidikan dan tenaga kependidikan. Kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan memegang peran penting dalam keberhasilan pendidikan. Namun, beberapa permasalahan yang dapat meliputi antara lain yaitu keterbatasan pelatihan. Kurangnya pelatihan yang dapat memadai dapat menghambat perkembangan profesional guru. Kesejahteraan. Gaji dan tunjangannya rendah dapat mempengaruhi motivasi dan dedikasi guru. Peran dan fungsi terkadang terdapat perbedaan persepsi mengenai peran dan fungsi tenaga kependidikan yang dapat menimbulkan konflik dan ketidakharmonisan. Yang keempat, ada permasalahan yang terkait dengan keuangan dan pendidikan. Alokasi anggaran pendidikan yang memadai sangat penting untuk mendukung kualitas pendidikan. Namun, beberapa permasalahan yang dihadapi meliputi keterbatasan anggaran. Anggaran pendidikan yang terbatas dapat menghambat perkembangan infrastruktur, pengadaran sarana, dan prasarana peningkatan guru. Distribusi yang tidak merata. Distribusi anggaran pendidikan yang tidak merata dapat menyebabkan kesenjangan kualitas pendidikan antara daerah dan perkotaan. Yang kelima, permasalahan yang terkait dengan sarana dan prasarana sekolah. Sarana dan prasarana sekolah yang memadai sangat penting untuk mendukung proses belajar mengajar. Namun, beberapa permasalahan yang dihadapi meliputi keterbatasan fasilitas. Banyak sekolah, terutama di daerah terpencil, yang kekurangan ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan akses internet. Kondisi gedung sekolah yang rusak, tidak layak, atau tidak memenuhi standar dapat mempengaruhi kesejahteraan dan keselamatan siswa. Keterbatasan media pembelajaran. Kurangnya media pembelajaran yang menarik dan interaktif dapat membuat proses belajar mengajar siswa menjadi membosankan dan kurang efektif. Permasalahan yang terkait dengan hubungan dan masyarakat. Sekolah sebagai bagian dari masyarakat harus memiliki hubungan harmonis dan saling mendukung. Namun, beberapa permasalahan yang dihadapi meliputi kurangnya partisipasi masyarakat. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan sekolah dapat menghambat pengembangan dan kemajuan sekolah. Kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial antara lain antara sekolah dan masyarakat dapat menyebabkan kurangnya pemahaman dan dukungan terhadap program sekolah. Permasalahan yang terkait dengan administrasi dan layanan khusus.
Layanan khusus di sekolah seperti layanan bimbingan konseling, layanan kesehatan, dan layanan khusus bagi siswa berkebutuhan khusus membutuhkan pengelolaan administrasi yang baik. Namun beberapa permasalahan yang dihadapi meliputi kurangnya personel yang terlatih dan kompeten dalam mengelola layanan khusus dapat menghambat efektivitas layanan. Keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya, baik finansial maupun material, dapat menghambat pengembangan dan penyediaan layanan khusus yang memadai. Permasalahan selanjutnya yaitu permasalahan yang terkait dengan kepemimpinan kepala sekolah. Kepemimpinan kepala sekolah memegang peran penting dalam menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif dan motivasi. Namun beberapa permasalahan yang dihadapi meliputi kurangnya kompetensi kepemimpinan kepala sekolah dapat menghambat efektivitas manajemen sekolah dan pengembangan kualitas pendidikan. Kurangnya dukungan dari pihak terkait seperti pengawasan sekolah, dinas pendidikan, dan masyarakat dapat menghambat kinerja kepala sekolah. Permasalahan terakhir yaitu permasalahan yang terkait dengan supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pemantauan dan pembinaan. Namun beberapa permasalahan yang dihadapi meliputi kurangnya efektivitas supervisi pendidikan yang kurang efektif dapat menghambat peningkatan kualitas pendidikan. Kurangnya keterlibatan guru dan kepala sekolah dalam proses supervisi dapat mempengaruhi manfaat dari program supervisi. Jadi kesimpulan permasalahan yaitu permasalahan dalam sistem pendidikan Indonesia bersifat kompleks dan saling terkait. Untuk mengatasi permasalahan ini diperlukan upaya komprehensif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, guru, orang tua, dan masyarakat. Peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia membutuhkan komitmen yang kurang dari semua pihak untuk menciptakan sistem pendidikan yang adil, berkualitas, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Sekian penyampaian materi dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.